Bapa yang baik, kalau hari ini Tuhan, kami kembali akan melanjutkan tentang bagaimana kami mengalami Kristus, bagaimana kami menjadi murid Kristus, dan bagaimana kami bisa menginjil, membawa banyak jiwa hanya bagi kemuliaan nama Allah Bapa di surga. Dan hari ini Tuhan, biarlah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, penuh dengan keberdosaan. Tapi hari ini Tuhan, biar Engkau sucikan dan kuduskan hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan hamba-Mu lagi, tetapi Yesus Kristus yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan yang selalu baru, urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga sementara firman Tuhan disampaikan, yang sakit boleh disembuhkan, yang mempunyai beban berat boleh dilepaskan, bahkan yang tidak mempunyai pengharapan Kau beri pengharapan yang baru. Tapi terlebih penting, ketika firman Tuhan ini Tuhan boleh mendarat di dalam hati mereka, maka keselamatan dan hidup yang kekal yang boleh ada di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh berjalan, mereka boleh melakukan ini dengan takut dan gentar akan Allah, sehingga keberdosaan kami sebagai manusia boleh ditebus oleh darahnya yang kudus, oleh darah anak domba Allah, darah yang tercurah di atas kayu salib. Dan hari ini Tuhan, biarlah kami boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan dan jemaat Tuhan yang percaya, kita katakan sekali lagi bersama-sama, amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Halo. Mari kita hari ini akan kembali masuk dalam serial khotbah tentang bagaimana kita mengalami Kristus. Dan hari ini kita kembali akan melihat tentang yang namanya Injil di Getsemani. Apa saudara? Injil di Getsemani. Getsemani, Injil di Taman Getsemani. Mari kita buka Injil Matius pasal 26 ayat ke 36 sampai 41. Hari ini kita kedatangan seorang tamu, Bapak Pendeta Rudi ya Pak ya. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadirannya, bisa bergabung bersama-sama dengan kami beribadah pada hari yang indah ini. Matius pasal 26 ayat ke-36 sampai 41 saja. Yuk, setelah Bapak Ibu Saudara menjumpai, kita bangkit berdiri dengan judul Injil di Getsemani. Injil di Taman Getsemani. Saya baca ayat 36 seperti biasa, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-30 dan kita akan tutup di ayat 41. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ayat 37. Dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan getar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Ayat 39. Maka ia menangis sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ayat 41, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah satu Injil Matius, di mana Injil Matius ini di dalam penulisannya dibagi di dalam beberapa tahapan. Tahapan untuk melihat bagaimana Kristus hidup, bagaimana Kristus sampai dengan akhirnya dia tidak berubah, dia tetap setia walaupun banyak tantangan, penderitaan, pencobaan yang berat dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Taman Getsemani yang berupa taman. Metodenya adalah, kalau kita lihat,
bahwa kenapa di ayat atau di kitab Kejadian di permulaan Adam dan Hawa ditaruh di mana? Taman Eden. Waktu Yesus bergumul sendiri di Taman Getsemani, juga akhirnya ada taman lagi. Ada banyak hal kalau kita kupas satu persatu dan nggak akan cukup hari ini. Alkitab selalu melihat ada taman sebagai perlambang apa ini taman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, kita memang tidak perlu hari ini untuk memperdebatkan tentang doktrin. Saya lebih suka kita masuk ke dalam teologi biblical. Di mana teologi biblical ini kita benar-benar murni mengambil hermeneutika kita dan semua eksposisi kita benar-benar murni untuk melihat Alkitab dan bukan melihat doktrin dari satu gereja. Entah itu Reform kah, entah itu Pentakosta kah, entah itu aliran lama kah. Ada amin saudara? Kita harus melihatnya ini sama seperti Calvin itu punya guru yang dinamakan Buder. Buder gurunya si Calvin ini saudara, luar biasa hebat. Dia merupakan John Calvin ini merupakan gurunya adalah si Buder. Nah, si Buder ini saudara selalu mempunyai banyak sekali tentang doktrin-doktrin. Calvin belajar tentang berbagai macam doktrin baptisan dan yang lain-lain. Tetapi akhirnya John Calvin juga menghapus semua doktrin yang diajarkan oleh Buder, dan akhirnya John Calvin ini belajar terus tentang theological biblical. Apa itu saudara? Itu mengambil benar-benar murni dari Alkitab, menerjemahkan. Semuanya ini murni dari dalam dan tidak ada doktrin yang dibuat setelah dia menerjemahkan ini. Nah, jadi artinya dia tidak hanya mengambil satu kesimpulan dari sebuah ayat, kesimpulan dari sebuah preposisi, kesimpulan dari sebuah satu tema, tetapi dia mengambil tema demi tema, tapi bukan kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat Alkitab, kita akan melihat beberapa hal. Ada tema apa? Raja. Alkitab selalu bilang ada raja di atas segala raja. Temanya tema apa? Raja. Ada tema apa lagi? Anak Allah. Tema apa lagi? Tema taman yang selalu berulang. Nah, kita lagi belajar nih tentang tema taman. Sebenarnya apa tema taman itu sih? Maksudnya Tuhan di dalam Alkitab. Ternyata rupa-rupanya tema taman ini berulang. Eden, waktu Adam dan Hawa ditaruh di bumi ini, maka Tuhan memulai pekerjaannya melalui satu taman. Taman inilah juga yang menjadi titik awal jatuhnya manusia ke dalam dosa. Nah, yang membingungkan padahal taman ini bicara tentang tempat suci, berbicara tentang kekudusan Allah. Dan ini jelas Alkitab menjelaskan seperti itu. Tapi yang jadi masalah, kenapa di taman itu ada ular? Nah, ini yang sering kali jemaat, bahkan pendeta sesenior apapun itu sering kali salah kaprah dengan hal taman dan ular ini, saudara. Terutama ular. Dan sering kali kita berpikir, Pak, kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu kan selalu kita konotasinya Tuhan itu baik. Tapi kenapa Tuhan juga menciptakan iblis? No, Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Nanti kita bahas supaya kita pulang dari tempat ini kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan yang konotasi kata orang-orang. Kenapa Tuhan ciptakan ular? Kenapa Tuhan ciptakan iblis? Siapa yang ciptakan ular? Siapa yang ciptakan iblis? Ya apa ya saudara? Sehingga kita punya konotasi berarti Tuhan tuh menciptakan yang baik dan Tuhan menciptakan yang jahat. Seharusnya Tuhan hanya menciptakan yang baik karena Dia Allah yang baik. Dia tidak bisa berbuat dosa, Dia tidak bisa berbuat tidak baik, Dia tidak bisa berbuat hal-hal yang aneh. Dia hanya bisa berbuat kebaikan untuk seluruh umat manusia. Yang percaya katakan amin. Tapi kenapa ada ular di tengah taman Eden? Kenapa? Ada yang udah pernah dengar dari pendeta-pendeta? Ada yang udah pernah dengar pengajaran? Kenapa harus ada ular? Siapa ular ini sebenarnya? Nah, kita bahas yuk, supaya Bapak Ibu Saudara mantep di dalam iman dan percaya. Ada amin? Tos dulu dong kiri kananmu. Mantep dalam iman dan percaya kita. Ada haleluya? Jangan dibohongin oleh
pendeta. Jangan dibohongin oleh orang seberang. Ada amin? Kita kan sering dikacaukan. Kalau Tuhan baik, ngapain Tuhan ciptakan dosa? Ngapain Tuhan ciptakan iblis? Nah, jadi begini Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Bukan ular. Kita melihat yang di Taman Eden itu sebenarnya, ular itu dalam bahasa aslinya ini hanya perlambang. Ada haleluya, akhirnya dia jadi ular yang sebenarnya yang ada hari ini, itu nanti ceritanya saya ceritakan berikutnya. Tapi ular itu hanya perlambang. Karena arti kata ular ini sebenarnya adalah nas. Dalam bahasa Ibraninya namanya apa saudara? Nas, bukan Nasution ya. Kalau Nasution jadi orang Batak. Jadi jangan sampai, hei panas. Kita kalau sering panggil orang Batak, Nasution apa? Pak Nas kan? Pak Nasution, panas. Waduh, Bapak ular. Bapak iblis gitu. Jangan. Nah, saudara, nas artinya. Nah, nas ini punya dua rumpun kata yang luar biasa. Satu seraf, yang akhirnya kalau bahasa pluralnya dijadi apa? Pak, Bu? Serafim. Yang satu lagi kerub, sama aja. Kerub jadi kerubim. Siapa ini kerubim? Siapa ini seraf ini? Siapa saudara? Malaikat? Bukan. Jadi Tuhan itu punya penjaga khusus bait suci, tempat suci, surga. Namanya apa Bapak Ibu Saudara? Kita kan sering bilang namanya bukan. Malaikat lain lagi tugasnya. Serafim, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, nanti baca sendiri masing-masing. Kerub atau kerubim, kalau serafim berarti banyak yang dijaga. Kalau satuan namanya seraf, namanya kerub. Nah, rupa-rupanya yang dijaga, yang dibilang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu apa sebenarnya? Bapak Ibu Saudara kan sering pikir, pohon apa sih ya? Itu apa sih itu? Kenapa sih gua nggak boleh makan buahnya? Itu rupa-rupanya saudara. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu apa saudara namanya? Kerajaan Allah. Tempat suci yang dijaga oleh serafim, yang dijaga oleh kerubim. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di kitab Kejadian, itu pohon dijaga oleh siapa? Dijaga oleh malaikat. Nah, penjaga ini yang merayu manusia. Loh, kok Pak penjaga bisa begitu? Kenapa si serafim dan kerubim ini, atau seraf dan kerub ini, kenapa kok punya tingkah laku seperti itu? Rupa-rupanya ada latar belakang, saudara. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya satu. Serafim, kerubim dikasih kekuasaan yang luar biasa. Dia itu levelnya lebih tinggi dari malaikat. Tetapi, ada tetapinya. Dia tidak diberikan kuasa untuk memimpin manusia. Malaikat biar begitu-begitu masih dikasih kesempatan untuk memimpin manusia. Sebagian waktu Israel mau keluar dari Mesir, waktu banyak sekali peristiwa-peristiwa malaikat memimpin umat manusia, ya kan? Tapi yang namanya serafim itu nggak dikasih tugas apa-apa. Serafim itu atau seraf itu atau kerub itu hanya tugasnya menjaga bait Allah. Dia nggak punya tugas apa-apa. Jadi kalau ada orang-orang yang mau macam-macam, dia yang maju terlebih dahulu. Istilahnya penjaga-penjaganya bait Allah. Siapakah serafim ini? Ya kalau kita terjemahkan sekarang, serafim ini adalah hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang harus siap menjaga bait Allah. Nah, persoalannya serafim, kerubim atau kerub atau seraf ini tidak diberikan kuasa untuk memimpin umat manusia, sehingga dia jealous. Katakan kiri kananmu, jangan jealous, sehingga dia iri saudara terhadap malaikat. Dan ketika ada kesempatan, tiba-tiba dia kan sudah jaga sebelum manusia lahir ke dunia, dia sudah jaga saudara, ya kan? Nah tiba-tiba datanglah manusia nih, kucul-kucul Allah menciptakan manusia. Siapa yang diciptakan dulu? Adam, greng, ya kan?
Belum, belum waktunya kata. Waktu dia ciptakan dari tulang rusuknya si Adam, jadilah Hawa. Mulailah deng dareng deng deng sinetron dimulai. Nah, jadi akhirnya serafim atau ular atau kerubin itu siapa saudara? Itu bukan iblis, belum jadi iblis. Dia rayulah ular. Kejadian berapa tuh? Coba kita lihat yuk sedikit. Kejadian pasal 2 ayat berapa tuh ya? Kejadian pasal 2 ayat yang waktu ular, jangan sebut iblis dulu ya. Ular merayu itu Kejadian 2 pasal berapa? 8 ya? Iya, benar ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Tuh, taman ya, di sebelah timur. Disitulah tempatnya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan. Lihat saudara baik-baik, pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, terus kita baca lagi Kejadian pasal 3 ya, umat manusia jatuh ke dalam dosa ya. Adapun ular ialah, nah ya kan, apa ular? Yang paling cerdik. Ini ular bukan binatang saudara, jadi jangan sampai salah kaprah. Ular ini bukan iblis. Pendeta-pendeta selalu bilang ini ular nih, iblis nih ya kan, yang paling cerdik. No, di sini ular masih apa tadi? Serafim, masih seraf, masih kerub. Kalau tidak ada konsep ini saudara, maka kita akan menyalahkan Tuhan. Bahwa kenapa Tuhan menciptakan iblis? Berarti Tuhan main-main dong sama kita. Dia ciptakan iblis, dia ciptakan juga malaikat. Ya akhirnya semuanya masuk dalam skenario dia. Bukan itu. Tetapi kalau kita lihat ya kan, adapun ular. Nah, terus nih si ular atau kita sebut serafim atau kita sebut seraf atau kerub, dia bilang apa saudara? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Benar atau salah? Salah. Coba Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua. Lanjut perempuan itu. Coba ayo baca 1, 2, 3. Kolo yuk. Ayo 1, 2, 3. Kejadian 3 ayat 2. 1, 2, 3. Nah, ayat 3 terus 1, 2, 3. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya kan? Apa ayat kelima? Coba dibaca lagi, satu lagi. 1, 2, 3. Ayat ke-6 ya, saya baca pelan-pelan ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu apa saudara? Baik. Garis bawahi kata baik. Untuk apa? Dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, buah itu baik. Sekarang saya mau ambil contoh begini. Kalau buah itu jelek, buah itu buruk, yang jelek dan buruk selalu asalnya dari siapa? Iblis. Jadi awalnya itu memang buah baik, bukan buah nggak baik, saudara. Permisalannya itu buah baik. Bayangkan itu ada di dalam taman kudus. Jadi seluruh taman itu kudus, tapi dia tuh, kalau kita bisa boleh ambil satu penerjemahan, ada seorang teolog yang mengatakan begini, bahwa taman itu adalah halaman maha suci, halaman bait suci. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu di mana? Di dalam ruangan maha suci yang dijaga oleh kerubim. Nah, waktu itu si kerub ini, si seraf ini kepingin
menguasai seluruh umat manusia. Dia tidak punya dan diberikan keterbatasan itu oleh Allah. Dia nggak bisa. Karena kenapa? Dia ingin menjadi seperti Allah. Dia ingin menjadi mengetahui semua. Diajaklah si Hawa, diajaklah si Adam, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Saya mau katakan hari ini, kalau ada orang yang bilang Tuhan itu menciptakan iblis, benar atau salah? Halo, benar atau salah? Siapa yang ciptakan iblis? Siapa yang ciptakan iblis kalau gitu? Bingung kan? Tuhan menciptakan iblis nggak? Dari sini jelas bahwa Tuhan tidak menciptakan. Si seraf, si kerubim atau serafim inilah yang berubah karakternya. Dia mau menguasai, dia jealous, dia iri, sehingga dia akhirnya berubah menjadi bukan iblis ya, menjadi berlawanan Allah, arah dengan Allah. Kata iblis itu kan baru terjadi setelah ribuan tahun setelah kitab Kejadian ini ditulis, baru ada kata setan, iblis dan yang lainnya. Awalnya manusia nggak tahu, pokoknya taunya baik jahat, baik jahat. Nah, jadi kita sudah punya satu ilmu yang akan kita pakai kalau ada orang yang bertanya. Jadi hari ini kita semakin mengerti ya bahwa Allah itu baik atau jahat. Nggak ada pernah Allah itu jahat. Kalau orang jadi ada sakit penyakit, Allah itu berkontribusi nggak terhadap sakit penyakit? Tidak. Manusia itu sendiri yang menciptakan sakit penyakit itu. Manusia itu sendiri setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka seluruhnya mengikuti sakit penyakit ini semua segala macam. Jadi Allah itu selalu memplanning segala sesuatu tentang kebaikan. Karena itu akhirnya kalau Bapak Ibu Saudara baca di Yesaya pasal 6, baca sendiri ya, saya nggak mungkin terjemahkan, itu kelihatan jelas bahwa itulah serafim yang menjaga kekudusan tempat kudusnya Allah, tempat kudusnya Tuhan. Ada haleluya. Jadi hari ini kita mengerti bahwa ternyata pohon ini dilambangkan tentang ruang maha suci, atau dengan perkataan lain tempat suci, tempat kerajaan Allah bermukim di sana. Ada amin saudara? Makanya itu dijaga oleh serafim, dijaga oleh kerubim, bukan malaikat. Malaikat tugasnya lain lagi, seperti tadi saya bilang berkali-kali. Nah, Bapak Ibu Saudara, serafim atau kerubim ini, kumpulan ini, itu punya bakat yang luar biasa. Dia semua-muanya hebat, saudara. Dia itu levelnya di atas malaikat, dan dia itu punya keagungan yang luar biasa. Karena itu dia menjadi penjaga. Kalau di sini mungkin paling gampangnya kita pikirin, siapa yang jaga presiden, Pak, Bu? Pas-pasan? Pas pampres, saudara ya. Pas pampres, bukan pas pampret, bukan pas pampres. Nah, pas pampres ini yang menjaga siapa? Presiden. Yang menjaga kalau dia kemana-mana segala macam, pas pampres. Nah, ini pas pampresnya, saudara. Tapi pas pampres kan tidak sama dengan menteri. Pas pampres tidak sama dengan wakil presiden. Pas pampres tidak sama dengan kasal, nggak sama. Itu satu yang harus kita pegang baik-baik, saudara. Kenapa? Apa ini artinya? Nanti kita akan lihat ya. Terus saja. Kenapa saya katakan Injil di Taman Getsemani? Ayo kita terus lihat. Serafim atau kerubim ini itu kalau bersuara, saudara, nyanyi-nyanyian. Makanya orang kalau ada banyak ya pencipta lagu rohani segala macam, pasti akan diilhami oleh nyanyian dan pujian serafim. Pujian itu begitu indah, sorak-sorai yang begitu indah. Di dalam bait Allah dia menjaga, dia bersorak-sorai, dia memuji Tuhan. Sebab Kau besar, seperti itu ya. Tapi mungkin lagunya berbeda, itu lagunya orang kita ya, orang dunia. Kekuatan-Mu ajaib. Seperti itu, saudara, yang namanya serafim. Ada amin, saudara? Sampai di sini mengerti nggak kira-kira apa yang saya khotbahkan? Halo? Mengerti nggak? Ngerti ya kenapa Allah tidak menciptakan iblis? Dulu mungkin sebelum saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudara masih bilang, ya Allah pasti juga menciptakan iblis. Allah juga pasti menciptakan
yang baik dan yang jahat. No. Jadi kerubim, serafim itulah yang jatuh ke dalam dosa karena dia ingin menjadi seperti Allah. Akhirnya dia jatuh ke dalam dosa dan akhirnya dia dianggap oleh Alkitab untuk mempermudah dinamakanlah ular. Ular. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nah imam atau kerafim ini atau serubim ini, saudara, serafim atau kerubim ini itu memang tugasnya hanya khusus menjaga bait Allah, menjaga tempat suci. Jadi imam, pendeta itu nggak boleh main-main ke apalagi main-main ke dunia politik. Ada haleluya? Ada haleluya? Imam sebenarnya kalau memang benar-benar dia imam, dia harusnya nggak boleh punya tanah untuk pribadi. Dia nggak boleh punya kegiatan-kegiatan apapun, apalagi kegiatan politik. Hari ini banyak pendeta-pendeta, saudara, mau dari GBI ke, saya nggak tahu kalau dari Reform ya, dari GBI ke, dari mana gitu ya. Pokoknya asal ada apa, saudara? Iya kan? Apalagi kalau jemaatnya banyak. Ada mungkin 500 orang, 1000 orang, langsung approach sama, jangan kan begitu, gembala senior aja waktu itu, sekarang udah almarhum beliau, gembala senior aja waktu itu sempat di approach dan mau membuat satu komitmen terhadap partai politik tertentu. Saya masih ingat itu, bukan cuma satu ya, mungkin ada beberapa yang seharusnya nggak boleh. Yang namanya hamba Tuhan di mimbar semua itu bukan mempertontonkan politik, bukan mempertontonkan bisnis. Banyak kan orang-orang yang kalau di mimbar juga hanya satu, saudara, tugasnya ya pokoknya teorinya teori, pokoknya segala sesuatu kamu harus berpikir positif, semuanya dahsyat, semuanya heran. Ya nggak begitu, saudara, harus benar-benar memperdengarkan tentang Alkitab semata-mata, murni, nggak ada yang lain-lain, saudara. Kalau ada yang lain-lain itu namanya iklan sambil lewat. Ada amin, saudara? Kalau saudara nonton sinetron ya, terus atau lagi dengerin apa YouTube, ada iklannya nggak sambil lewat? Iklan lewat. Itu sebenarnya itu iklan lewat, nggak boleh iklan itu jadi utama. Nah, jadi masalah hamba-hamba Tuhan hari-hari ini iklannya yang jadi utama. Karena apa? Dia itu hidup dari iklan, hidup dari mujizat, hidup dari menyembuhkan orang sakit, hidup dari membangkitkan orang mati, hidup dari yang miskin jadi kaya, hidup dari mendoakan orang miskin jadi kaya, hebat, praise the Lord. Besoknya langsung kasih angpau besar-besaran. No, itu bukan kehidupan seorang hamba Tuhan, saudara. Sebenarnya kalau diberikan, puji Tuhan, tapi bukan itu menjadi utama. Utama kita adalah mengabarkan kabar baik, kabar Injil, kabar keselamatan, hidup kekal, surga, kematian, that's all. Tidak ada yang lain. Itu yang sering saya canangkan di gereja di tempat ini supaya kita kuat. Dan akhirnya, saudara, kerub serafim tadi dalam satu bukunya teolog yang namanya John Milton mengatakan dia mulai mempengaruhi malaikat-malaikat, saudara. Dia mulai mempengaruhi malaikat-malaikat sehingga kerub serafim yang tugasnya tadinya menjaga, fokus hanya untuk menjaga bait Allah, akhirnya dia mencoba bermain politik dengan manusia, dipengaruhi manusia, agar supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Agar supaya manusia itu ada di dalam tangannya dan dia sedang merencanakan pemberontakan besar untuk menggantikan posisi Allah. Ada amin, saudara? Kan saudara sering dengar kan? Waduh, malaikat jatuh dari surga. Sering nggak dengar gitu? Jadi iblis untuk menggantikan. Terus ceritanya mana? Ini ceritanya. Udah sadar ya? Tos kiri kanan dulu dong. Jangan bengong-bengong. Ayo. Udah sadar kan? Udah sadar kan? Ini cerita yang original story-nya Alkitab. Saya tidak membuat-buat karena saya selalu mau berkhotbah selalu melihat ini dari bahasa aslinya, dari terjemahan aslinya. Alkitab hidup berkelimpahan, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, terus kita lihat sampai akhirnya saya mengerti, bukan hal yang dibuat-buat ya supaya saudara senang, supaya saudara tertarik gitu, enggak, saudara. Nah, hari ini
kita lihat bahwa banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang dipengaruhi tentang politik, dipengaruhi tentang uang, dipengaruhi tentang hal-hal yang lain, sehingga kita jadi sama dengan serafim dan kerubim yang jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara, di sini kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 1, mulailah dia menggojlok manusia. Jangan semua pohon, jangan dimakan buahnya. Itu berarti salah kan? Si Hawa pintar, dia bilang, wah, jangan dimakan buahnya semuanya. Tidak, yang gak boleh dimakan hanya satu. Terus saya mau tanya satu hal. Kenapa si ular atau seraf itu tahu percis kalau dimakan buahnya tidak mati? Kenapa, saudara? Kok bisa tahu ya dia? Karena dia istilahnya tangan kanan atau orang penjaga yang ada di seputarannya Tuhan. Dia tahu percis ususnya, ininya, semua dia tahu percis. Cuma ya memang dia bukan Tuhan, saudara. Nah, jadi akhirnya Hawa dan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Terus ya, kita terus cerita. Akhirnya waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa ngumpet. Tuhan bilang apa? Adam, di manakah engkau? Nah, Adam itu sedang telan. Nanti ya kita akan bahas satu session, nggak tahu kapan. Itu namanya tentang teologia tubuh. Teologia tubuh ini itu adalah tentang ketelanjangan. Itu akan panjang sekali ceritanya, saudara. Nggak bisa hari ini. Itu mungkin 1 jam baru bisa selesai tentang teologia tubuh. Nah, saudara yang terkasih, sebelum diusir Adam dan Hawa ini keluar dari Taman Eden, apa yang Allah janjikan, saudara? Ada berita baik yang Allah janjikan. Apa, saudara? Sekalipun engkau sudah berdosa, engkau akan tetap makan. Walaupun, saudara, engkau akan berjeri lelah untuk mencari makanan. Yang kedua, iblis pun, ya kan, atau setan yang hari itu sudah naik statusnya dari status saksi jadi tersangka, akhirnya jadi tersangka, jadi terdakwa. Nah, waktu dia itu sudah full dan sudah jabatannya udah full jadi iblis atau jadi setan menurut ukuran kita. Nah, barulah Tuhan bilang begini. Nanti suatu saat setan atau iblis ini akan diremukkan. Engkau tetap akan bisa bersalin, engkau tetap melahirkan, tetapi juga mengalami kesulitan. Orang tetap bisa punya anak, orang tetap bisa makan. Tapi kita semua ini bersusah payah, segala macam itu memang karena kita jatuh ke dalam dosa. Tapi luar biasanya itu masih ada pengharapan buat Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara tahu, baca lagi di kitab Kejadian, apa yang terjadi? Tuhan atau Allah itu memberikan apa, saudara? Kepada Adam dan Hawa bajunya apa? Bajunya apa? Dari kulit domba. Dari kulit binatang. Apa artinya? Itu bicara lagi soal penebusan. Makanya nanti itu akan ada satu rentetan yang namanya teologia tubuh. Teologia tubuh. Nah, mungkin kalau di aliran-aliran Pentakosta mah jarang lah disebabin, karena saya juga memang banyak belajar dari aliran yang lain, saudara. Jadi kita semakin mengerti. Nah, saudara, ini ya, kita udah mulai masuk ke core-nya, ke intinya. Waktu Taman dan Eden ditinggalkan oleh Allah, itu sama seperti Taman Getsemani yang juga tidak ada Allah di sana. Jadi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sudah tidak ada Allah, sehingga Taman Eden itu adalah taman kosong. Dan kalau saudara pernah nonton film Lord of the Rings, saya berani mengambil satu bukan khayalan ya, satu pemikiran bahwa oh iya ya, makin lama itu di Taman Eden itu bukan Taman Eden lagi, saudara. Makin lama tamannya, dan saya mau katakan hari ini, kalau orang sudah ditinggalkan Allah, taman atau apapun yang ditinggalkan Allah, semuanya akan mati secara pelan-pelan.
Siapa hari ini yang merasa ditinggalkan Allah, itu matinya nanti pelan-pelan, saudara. Bukan mati secara fisik ya. Semua kehidupanmu, berkatmu akan pelan-pelan ribet. Semua itu akan Allah itu sudah meninggalkan kita. Walaupun dia tetap tidak meninggalkan kita secara general, dia tetap ada, tetapi pelan-pelan dia memang sudah meninggalkan kita. Nah, itulah yang terjadi di Taman Eden. Sehingga Taman Eden ini terjadi kekosongan Allah, saudara. Nah, ketika terjadi kekosongan, puji Tuhan, praise the Lord. Kenapa, saudara? Adam dan Hawa masih diberikan kesempatan untuk balik ke dalam surga. Tapi di Taman Getsemani, nah kita masuk ke core dan intinya, saudara. Taman Getsemani. Waktu Yesus masuk ke Taman Getsemani, Allah benar-benar meninggalkan dia karena keberdosaannya. Yesus sebagai manusia 100%. Ya, jangan sampai salah ya dengan alirannya gereja yang satu itu ya, bahwa Yesus bukan Allah. Yesus hanya Allah minor. Jangan sampai salah. Enggak ada itu. Ya, pokoknya Yesua itu tetap Yesus, Allah itu tetap Yesua, dan itu ada garis merah yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau begitu berarti waktu Yesus sedang ada di Taman Getsemani, apakah dia suruhan Allah? Tidak. Tidak ada orang yang sanggup, yang diutus oleh Allah sebagai tangan kanannya Allah, yang tidak pernah berbuat dosa. Serafim pun, kerubim pun bisa berbuat. Hanya siapa yang nggak berbuat dosa? Manusia satu-satunya di dalam dunia ini. Siapa? Katakan kiri kananmu. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Kalau dia hanya sebagai manusia, kalau dia ciptaannya Allah, dia bukan ciptaannya Allah seperti Pak Eras katakan, bukan. Ya, jelas ini saya katakan di sini. Dan kemarin dulu saya konfront, walaupun saudara saya sendiri, Pak Daniel, saya konfront abis-abisan, saya bilang no, ya, bahwa Yesus itu Allah. Saya jelasin. Oh, itu kan hanya doktrin. No, doktrin itu beda dengan pengajaran. Beda dengan biblical. Jadi apa artinya Bapak Ibu Saudara? Kalau doktrin itu ya boleh orang terima, yang satu baptis air, yang satu baptis selam, itu masih tidak core-nya, Saudara. Ya kan? Yang satu acaranya ada orang HKBP, ya kan, begini begitu, ya kan, ada orang yang tepuk tangan, ada yang begini begitu. Itu kan caranya saja, dan doktrinnya juga bermacam-macam. Ada orang yang harus menikah begini. Doktrin baptisan, doktrin itu doktrin. Nah, tetapi ini udah masuk core yang nggak boleh diganggu gugat. Ini core. Ketika ini kita ganggu gugat, maka yang akan terjadi apa, saudara? Lah, kita sama seperti orang seberang. Tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Padahal siapa manusia yang sanggup, siapa nabi yang sanggup berdiri atau istilahnya berdoa di Taman Getsemani, dia ditinggalkan Allah 100%. Makanya ketika dia bilang, ya Tuhan, jikalau mungkin bolehlah cawan ini lalu padaku, tetapi kalau tidak mungkin, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Yesus ditinggalkan Allah 100%. Dan dalam kekosongan, dalam keheningan, Yesus itu bukan takut mati, saudara. Bukan dia takut mati digantung, sakit segala macam. Kalau kita kan takutnya takut sakit, takut mati, takut sakit. Ada amin, saudara? Saudara takut nggak sakit? Takut mati nggak? Takut. Yesus waktu udah masuk ke Taman Getsemani, dia bilang dia gentar, hatinya gusar. Bukan gusar apa-apa, dia sedih ditinggalkan Allah. Bapak Ibu Saudara pernah nggak sedih kalau ditinggalkan Allah? Pernah ditinggalkan Allah nggak? Akan-akan ya, sedih nggak, saudara? Aduh, perasaan kosong, perasaan ditinggalkan. Ada amin, saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara pernah ditinggalkan orang terkasih yang tinggal di satu rumah, pernah nggak? Ada ibu saudara, ayah saudara, adik saudara, kakak saudara, siapapun itu, pasti sedih, saudara. Karena misalnya kamar itu yang biasa dia pakai, kita lihat gitu kan, oh ada, tiba-tiba dia sudah tidak ada. Sedih nggak Bapak Ibu Saudara kalau ditinggalkan Allah? Sedih sesedih-sedihnya. Kalau saya sih sedih, saudara. Karena kalau Bapak Ibu Saudara atau adik-adik muda ini ditinggalkan sama pacarnya, sedih nggak? Hah, Monik udah punya pacar belum?
Belum. Nah, Grace, kalau Grace ditinggalkan pacarnya sedih nggak kira-kira? Sedih kan? Patah hatiku jadinya, ya. Pasti sedih, ya kan? Ditinggalkan manusia aja sedih, apalagi ditinggalkan Allah. Sangat sedih sekali. Suami ditinggalkan istri sedih nggak? Hah? Istri ditinggalkan suami. Sini ibu-ibu ada banyak. Ini ibu-ibu ada suaminya semua kan? Kira-kira kalau suamimu meninggal, ya kan? Sedih nggak? Atau gini, praise the Lord, haleluya, sudah selesai tugasku, sang pengkhianat sudah pulang ke surga. Haleluya, iya kan? Kita pasti harusnya sedih, apalagi tidurnya sekamar berdua, ya kan? Kita nggak lihat lagi, sedih nggak kira-kira saudara? Nah, Bu Elista sedih nggak kira-kira? Wah, Bu Elisa ketawa, haleluya. Waduh. Luar biasa. Ya kan? Jadi sedih seharusnya saudara. Nah, ini bicara soal taman yang sepi tanpa Allah. Bicara tentang ada di dalam rumah Tuhan, ada di dalam keluarganya Tuhan, tapi tidak ada Allah. Ngeri nggak, saudara? Mengerikan. Saya sering bilang itu orang-orang yang tersesat di dalam kebenaran, tersesat di dalam gereja. Bahaya sekali. Ya kan, sedih sekali kalau kita ditinggalkan oleh Allah, ditinggalkan sama suami, ditinggalkan sama istri. Tapi kalau istri bawel-bawel kayak ninggalin kita pulang duluan, ya puji Tuhan, ya kan, haleluya. Kalau dia terlalu bawel, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini kotor, itu kotor. Kalau dia nggak pulang-pulang lagi, ya puji Tuhan, haleluya, gitu kan. Nah, jadi kalau saya lihat ini benar-benar merepresentasikan, makanya Yesus bilang begini, saudara. Waktu dia di Taman Getsemani dan waktu di atas kayu salib, dia bilang apa? Eloi, Eloi lama sabatani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Emang itu benar-benar karena keberdosaan Yesus sebagai manusia, dia tanggung semua dosanya. Dosa yang mana, saudara? Dosa yang pertama kali dibuat Adam dan Hawa dan akhirnya turun-temurun kepada kita. Itulah yang ditanggung sama Yesus di atas kayu salib. Itulah yang ditanggung dia ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Oleh karena itu Allah tidak pernah menjawab ya, dan Allah menjawab tidak, dan tidak ada jawaban Allah sama sekali. Dalam keheningan, dalam kesepian Yesus, dia bilang, aduh Tuhan, kenapa? Nah, itulah manusia yang ditinggalkan oleh Allah. Saya mau katakan satu hal, jangan sekali-kali rumah tanggamu ditinggalkan oleh Allah. Ada amin, saudara? Rumah tanggamu ditinggalkan oleh Allah, rumah tanggamu seperti kuburan. Ada amin, saudara? Jangan sekali-sekali ditinggalkan oleh Allah. Bisnismu ditinggalkan oleh Allah, maka kantormu bukan jadi kantor lagi, jadi kuburan, saudara. Semua, ya kan, Taman Getsemani ini adalah tempat, sebuah taman yang ditinggalkan juga oleh Allah ketika Yesus ada di sana dan berdoa kepada Allah. Saudara, tetapi ada kabar baik yang kita dapatkan di Taman Getsemani. Yang percaya katakan amin. Apa itu kabar baiknya, saudara? Yesus ditinggalkan oleh Allah dalam segala keberadaan, keberdosaan dia, supaya kita orang yang percaya selamat dan beroleh hidup yang kekal. Ada amin, saudara? Itulah kabar dan berita baik. Makanya saya kasih judulnya Injil di Taman Getsemani. Injil di Getsemani. Apa artinya Injil, saudara? Kabar baik yang selalu harus diberikan kepada setiap manusia. Hari ini saya mau tanya kepada kita semua, kabar baik yang seperti ini, saudara. Yesus mati di atas kayu salib. Kita sebagai representasi dari Allah, maukah kita mengabarkan kabar baik itu kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, siapapun dari kita? Saya hari-hari ini tidak pernah ragu-ragu lagi, saudara, untuk mengatakan ini kepada teman-teman yang bukan Kristen, mau dia Buddha, Hindu, Islam, segala macam. Saya tetap dengan pelan-pelan, ya saudara, dengan satu, ya kan, dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi mereka mengerti
Kalaupun hari ini mereka belum bertobat, tidak masalah. Karena pertobatan itu bukan urusan manusia. Pertobatan itu urusannya Allah. Pertobatan kita bisa bertobat, bisa apa saudara? Itu karena Allah. Yang saya mau katakan hari ini, lewat tadi satu penjelasan teologi yang begitu jelas dan terang benderang, kita semakin mengerti bahwa di dalam keluarga kita harus ada Injil yang diberitakan. Yang percaya katakan amin. Di dalam pekerjaan kita harus ada Injil yang kita beritakan. Di dalam seluruh aspek hidup kita, kita harus memberitakan Injil. Karena Injil inilah yang membuat orang selamat. Tidak ada jalan lain di dalam dunia ini kalau bukan melalui Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. This is very clear. Jangan dibilang, wah Yesus itu calo. Kok pakai calo-caloan Pak? Kan sekarang zamannya online. Bisa langsung. Ngapain saya pakai calo-calo itu? No. Dalam hal ini Yesus bukan calo. Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang mempermudah pikiran manusia untuk bisa melihat keselamatan, untuk bisa melihat jalan. Sebab kalau tidak, kita meraba-raba saudara. Ya Allah yang besar itu seperti apa? Perbuatannya seperti apa? Aku jatuh dalam dosa, gimana cara dia menolong? Bagaimana cara kami direstorasi dosanya? Bagaimana cara kami bisa meninggalkan kehidupan yang lama? Bagaimana dosa kami bisa ditebus? Yesus yang merupakan representasi Allah dan Allah sendiri yang ada di dalam Yesus. Itu membuat kita tidak bingung tentang jalan dan keselamatan. Dialah Allah Yesus yang kita sembah. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau ada yang bilang Yesus itu Allah minor, Yesus itu bukan Allah, itu pendeta sesat. Katakan kiri kananmu, pendeta sesat. Bukan jemaat sesat ya, pendeta sesat. Ya, jelas, clear, very clear. Jangan dia mau S1 kayak, dia mau S2 kayak, dia mau S3, dia mau profesor kayak. Saya pernah jelaskan begini ya. Berapa orang yang nanya saya, kenapa sampai Pak Eras bisa ngaco belok begitu? Saya langsung to the point aja, ngaco belok. Satu hal. Waktu saya juga sama. Waktu kita belajar Alkitab, terus gitu ya, mempersiapkan, bukan hanya satu hari, berhari-hari. Kadang-kadang di pikiran kita itu suka ada pikiran-pikiran yang, wah kan ini begini. Nah kan berarti Allah begini, ini begini, ini begini, ini begini ya kan? Nah kita harus balik lagi ke dalam Alkitab. Nah pikiran-pikiran seperti ini yang mungkin meracuni, yang mungkin mendominasi Pak Eras. Karena kalau dia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka yang keluar adalah Alkitab. Ajaran Alkitab tentang Tritunggal. Trinitas Tritunggal. Kalau ajaran di ruang Alkitab yang keluar, dia mau merestorasi, dia mau memperbaiki, ini Alkitab, it is a final. Alkitab ini sudah selesai. Tidak ada boleh orang menambahkan, mengurangi, tidak boleh. It is a final. Saudara kalau final tahu kan? Kalau udah orang menang 2-1 final, berhasil lawan apa kalau udah final? Masa tar dulu ya, ulang lagi yuk main bola lagi. Itu namanya bukan final, itu namanya sepak bola ala cak lontong. Yang diulang-ulang. Hari ini kita belajar tentang kebenaran yang memantapkan iman dan percaya kita. Ada amin saudara? Wah, Yesus Allah tidak pernah menciptakan iblis. Allah ada punya menciptakan serafim, kerubim. Allah menciptakan malaikat, ya. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka mau melawan Allah, itu adalah hak pribadi mereka. Manusia juga sama. Kita mau melawan Allah atau mau mengikut Allah? Siapa yang mau melawan Allah hari ini? Silahkan. Siapa yang mau mengikut Allah hari ini? Silahkan. Karena manusia bukan robot. Serafim bukan robot. Walaupun ada hari-hari ini, nanti kita bahas lagi, ada pengajaran hari-hari ini ya, bukan pengajaran teknologi yang namanya artificial intelligence. Apakah itu sesuai dengan Alkitab? Apakah itu sesuai? Karena artificial intelligence itu adalah intelijensi buatan. Robot bisa berpikir seperti manusia, robot bisa saling love-lovean sama manusia, robot bisa love-lovean sama sesama robot. Dahsyat ya. Robot bisa melakukan, robot bisa mikir, robot bisa berkhotbah, robot bisa melakukan segala-gala. Apakah itu sesuai dengan Alkitab? Apakah itu sesuai? Nantikan serial berikutnya. Ada amin saudara?
Haleluya. Nanti serialnya lagi masih dibuat, belum selesai. Kata Pak Thompson, kalau nulis kan panjang ya Pak ya, nggak bisa sembarangan. Haleluya. Hari ini kita mengerti ada Injil di Taman Getsemani yang membuat kita menjadi mengerti bahwa kita juga harus seperti Yesus mengabarkan kabar baik bagi semua orang. Maukah kita hari ini tergerakkan kita hatinya, hati kita. Ini banyak jemaat di sini yang sudah tergerak hatinya, membawa jiwa, mengabarkan kabar keselamatan. Saya senang. Bukan saya saja yang senang, tapi Tuhan di surga senang terhadap jemaat yang seperti ini. Ada haleluya. Kalau saja satu orang bisa menginjil satu orang, satu jemaat, maka tempat ini bukan menjadi tempat yang tidak penuh lagi, menjadi tempat yang luber. Tapi lubernya bukan secara kuantitas, tapi secara kualitas. Yang percaya katakan amin. Karena Allah tidak pernah menilai manusia secara kuantitas. Allah menilai manusia secara kualitas. Manusia menilai manusia kuantitas. Allah menilai manusia secara kualitas. Amin. Tuhan memberkati.